Aneh ya, di tempat selama ini gue tetap merasa kayak nggak punya siapa-siapa. Weh dok, gue liat lu sendirian aja, nggak bosan apa? Iya, nggak apa-apa kok. Gue udah biasa sendiri di sini. Itu tadi gue liat anak-anak pada di kantin. Lu bisa kali gabung sekali-kali gitu. Iya, duluan aja. Gue juga di sini kok, mau cari angin juga. Ya udah dok, gue ada kelas ya, gue duluan ya. Oh iya, Kadang gue pikir, apakah gue memang tidak cocok untuk berinteraksi dengan orang lain? Suara gue sendiri pun rasanya kayak asing di telinga. Gue pengen deket sama orang, tapi pas udah di depan mereka, kepala gue kosong. Semua kata-kata yang udah gue susun malah hilang. Apa gue terlalu aneh? Atau emang gak ada yang bisa nerima orang kayak gue? Mungkin lebih gampang kalau gue diem aja, gak ngerepotin siapa-siapa, dan gak bikin orang gak nyaman juga. Tapi gue juga capek sendirian terus. Apa kabar? Jangan basa-basi kali ya? Apa tanya tugas aja? Tapi tadi kira modus. Duh, gue harus ngomong apa ya? Gue pikir mau ngobrol, tapi kok dia malah diem. Aneh juga. Dok, sorry ya, gua ada kelas lain kali aja ya. Satu kalimat aja. Kenapa sih ini susah banget buat ngomong? Today I want to reveal to you the secret to getting better at talking to people. So let's dive right into it. Cats, yes, cat, C-A-T, meow meow, say it with me. Duh, kenapa sih mulut ini? Dari tadi susah banget aja kerja sama, padahal tinggal ngomong doang. Halo, sorry ganggu. Gue Aldo, mau nanya soal tugas yang kemarin. Halo, sorry ganggu. Gue Aldo, mau nanya soal tugas yang kemarin. lo bukan nggak bisa bicara. Lo cuma takut orang tahu siapa lo sebenarnya. Bukan takut, gue sebenarnya bisa, tapi gue nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kalau lo bicara pun, siapa yang peduli sama lo? Orang-orang nggak ada yang peduli sama lo. Nggak ada orang-orang yang dengerin lo. Lo tuh nggak penting di mata mereka. Lo bukan siapa-siapa. Kadang bukan karena nggak mau berubah, tapi lebih tepatnya karena nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kayaknya gue inget deh satu hal ini. Dulu waktu awal semester, dosen pernah bilang kalau ada hal pribadi yang terasa berat dan mengganggu proses kuliah, coba temuin dosen PA. Mungkin mereka nggak bisa langsung menyelesaikan, tapi bisa bantu membuka jalan. Oh, Aldo, silakan masuk. Permisi Bu, sebenarnya saya kemarin mau minta saran sih Bu. Silakan Aldo, Ibu dengarkan ya. Saya lagi berusaha untuk memperbaiki komunikasi saya sama teman-teman Bu. Jadi kayak gimana ya Bu caranya Bu? Kamu tahu nggak? Barusan kamu sudah berkomunikasi dengan baik. Iya sih Bu, tapi kayak masih kaku gitu loh Bu. Itu wajar, Dok. Belajar berkomunikasi itu bukan hal yang instan. Jadi, kamu harus terus berlatih. Yang terpenting, kamu itu harus punya kesadaran dan niat untuk berkembang. Itu langkah awal yang baik. Tapi
kadang saya masih merasa tertinggal gitu Bu sama teman-teman saya kalau tentang komunikasi. Jadi gini Dok, setiap orang itu punya keterampilan interpersonal masing-masing. Yang kamu butuhkan itu, yaitu kamu harus terbuka dan mau belajar. Karena komunikasi itu bukan cuma lancar berbicara, tapi kamu harus mendengarkan dan memahami apa yang ada di dalam obrolan itu. Nah, yang kamu lakukan barusan itu sudah menunjukkan apa yang Ibu ajarkan tadi. Yaudah, terima kasih ya Bu. Saya jadi lega kalau Ibu tadi ngomong kayak gitu. Ya, teruskan berlatihnya ya Dok, pelan-pelan aja. Jangan buru-buru, lama-kelamaan kamu pasti bisa dan nyaman ke depannya. Kalau begitu, saya pamit ya Bu. Makasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Dok, hati-hati ya. Ya Bu, mari Bu. Ya. Oke, karena waktunya udah mepet nih, saya berikan satu tugas mandiri, yaitu proyek sederhana aja sih sebenarnya, tentang pembuatan program Python ya. Jadi programnya apa tuh Pak? Nambangan data guys, nambangan data ataupun sejenisnya. Kumpulinnya itu di mana Pak? Di e-learning. Oke? Ada yang masih mau bertanya nggak mengenai tugasnya? Ya, kamu di sana? Dikumpulin jam berapa ya Pak? Jam 4 sore ya. Ada lagi? Ya kamu? Untuk formatnya file apa ya? Kayaknya zip ya. Oke. Cukup teman-teman? Cukup Pak. Saya sepertinya harus lanjut rapat dulu nih fakultas. Sorry banget teman-teman nggak bisa temenin kalian sampai mata kuliahnya selesai ya. Nanti misalkan ada pertanyaan gitu, langsung bisa nanyain sama teman sebangkunya aja ya. Oke? Pak. Makasih Pak. Saya pamit duluan ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini maksudnya apa sih? Sumpah ya, tes tuh ribet banget. Mana perlu pakai fungsi lagi? Gue juga bingung nih, mau belum ngerti apa-apa. Guys, Dok, lo ngerti bagian fungsi ini gak sih? Gue udah ngeliatin dari tadi, tapi malah makin pusing. Ya Dok, gue udah pusing banget nih. iya nih, gue juga lagi. Sini coba gue bantuin. Iya, tapi gue bener-bener gak paham nih bagian fungsi sama listnya. Gue udah nonton tutorial, tapi mau juga Dok. Kalau mau, gue sih bisa bantu dikit. Tapi ya, gue nggak jago-jago amat ya. Serius lu Dok, wah gila sih, thank you banget ya. Gak apa-apa kok Dok, gue juga thanks banget loh. Iya, nggak apa-apa. Ini gue juga senang banget. Nah, jadi gini tuh maksudnya kayak lo bikin fungsi yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, kayak gini nih. Nah, ini ke sini. Terus ini lo ganti. Nah, jadi gitu. Semua jadi sama gitu loh. Oh, paham. Wah gila. Sekarang gue ngerti nih Dok. Ternyata lu kalau ngajar enak juga ya Dok. Bener Dok, lu pantas banget jadi tutor. Selamat kita nih. Yalah, baru santai aja kali. Gue juga baru pertama kali ngajarin orang. Nah, paham semua kan? Coba lu balik ke bangku gue ya. Dok, gue masih bingung nih. Ini tuh harus diapain lagi ya kalau udah kayak gini? Dengar dulu kok. Gue masih mikir nih. Oh, nih lihat aja yang udah Alut nyetohin. Gue tinggal ubah dikit langsung jalan. Gue mau lihat dong. Ya, lu nyentek juga. Nanteknya dikit. Dok, makasih banget ya lu udah bantu gue barusan. Akhirnya kelar juga nih berkat lu. Makasih ya Dok. Gue juga makasih banget ya Dok, tugas gue jadi aman nih. Iya, nggak apa-apa kok. Gue juga sambil belajar. Dok, lo tau gak sih? Gue kira lo anaknya cuek banget. Ternyata lu seasik ini ya. Sama sih, lu gak pernah nyinggung. Sebenarnya gue nggak jago kok dalam komunikasi. Tapi gue tetap berusaha. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi?
Iya dong, apa gue paham kok. Lu mau kopi gratis gak? Nah, kita ngopi kali ya. Boleh. Iya banget. Ayo langsung aja kita ngopi. Boleh. Ya udah tapi yang manis ya. Ya, tenang aja, cukup hidup kita nih, pahit. Yaudah yuk. Thank you. Ternyata satu kalimat bisa membuka percakapan, dan satu percakapan bisa membuka ruang untuk dimengerti. Gue gak harus jadi yang paling banyak omong, tapi gue bisa mulai dari yang kecil. Dan ternyata itu cukup. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Kadang cukup satu orang yang mau mendengar dan satu langkah kecil yang berani kita ambil. Bukan tentang langsung bisa bicara lancar, tapi tentang tidak lagi membiarkan rasa takut jadi satu-satunya suara yang terdengar. Karena keberanian itu kadang datang dalam bentuk yang paling kecil, seperti satu kalimat yang akhirnya kita ucapkan.